Perkenalkan, nama saya Apriana Dikaka dengan nomor induk mahasiswa 1913010061 kelas B, Prodi Budidaya Perairan, Fakultas Kelautan dan Perikanan, Universitas Nusa Cendana Kupang. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang bakteri DNA. Selamat menyaksikan. Ilmu genetika merupakan salah satu cabang ilmu dari biologi. Semua hal yang berkaitan dengan materi genetik, mulai dari asam nukleus atau DNA dan RNA hingga penjelasan mengenai teori evolusi yang pertama kali dicantumkan oleh Charles Darwin, dipelajari dan diungkap menggunakan ilmu genetika. Sejarah dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengetahuan mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi semakin dibutuhkan dan banyak digunakan sebagai dasar dan acuan. Sebagai contoh, dalam hal pemanfaatan DNA dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelainan genetik atau penyakit hingga penemuan obatnya dengan cara memanipulasi dan bereksperimen dengan DNA tersebut. Para ahli genetik dan bereksperimen dengan DNA tersebut juga dapat memanipulasi beberapa organisme untuk menghasilkan hal-hal yang bermanfaat. Contohnya pada kasus terapi gen untuk hormon insulinnya, ATC, DNA dan informasi genetik. Para peneliti menyatakan bahwa materi di genetik berada di dalam struktur yang disebut kromosom dalam inti sel atau nukleus. Pada tahun 1927, Griffith dan Avery mengungkapkan bahwa bakteri memiliki suatu senyawa menginspeksikan sifat-sifat yang berbeda, tapi belum mengetahui dengan jenis penyebabnya. Peneliti lebih lanjut oleh Avery N.C. Chasty pada tahun 1944 menunjukkan bahwa perbedaan ekspresi sifat tersebut karena struktur seperti tangan terdiri dari dua pita yang berwarna arah yang akhirnya dikenal dengan DNA. Penemuan struktur DNA oleh James Watson dan Francis Crick pada tahun 1953 merupakan temuan penting dalam perkembangan genetika dalam dunia. Model struktur DNA hasil analisis Watson dan Crick mampu menjelaskan bagaimana DNA membawa informasi genetik sebagai cetak biru yang dapat dikutip dan diperbanyak mengandung informasi genetik yang sama. Inilah mengapa sifat dan ciri fisik seseorang berasal dari pewarisan orang tua dan nantinya akan diturunkan ke anak cucunya. Terjadinya pewarisan sifat dari kedua orang tua, ayah dan ibu ke anak turunnya adalah akibat terjadi peleburan kromosom dari sel sperma dan sel telur. Masing-masing sel kelamin memiliki 25 autosom dan 1 kromosom, yaitu X atau Y. Peleburan dua set sel kelamin sekaligus menyatukan kromosom pada sel sperma dan sel telur yang telah dibuat bahkan calon anak tersebut mengandung 2 set gen dalam kromosom. Dengan demikian, untuk setiap pasangan kromosom yang sesuai, semua kandung DNA yang ada pada sel dinamakan genom. Genom manusia terdiri dari genom inti sel atau nukleus dan genom mitokondria. Genom mitokondria atau ekstraseluler mengandung lebih banyak kromosom mitokondria tersusun dari ribuan cupai. Selanjutnya bagian B, DNA dalam barang bukti atau prinsip. Pelacakan identitas prinsip akan dilakukan dengan mencocokkan antara DNA korban dengan terduga keluarga korban. Mempersemua sampel biologis tubuh dapat digunakan untuk sampel sidik DNA, tetapi yang sering digunakan adalah darah, rambut, isapan mulut, pada pipi bagian dalam, dan kuku untuk kasus-kasus prinsip, sperma daging, tulang kulit, air liur atau sampel biologis apa saja yang ditemukan di tempat kejadian perkara atau KTP dapat dijadikan sampel tes sidik DNA. Bagian C, identifikasi prinsip dengan tes sidik DNA. DNA yang bisa digunakan dalam tes adalah DNA mitokondria inti sel,
DNA yang paling akurat untuk tes adalah DNA inti sel, karena inti sel tidak bisa berubah dengan DNA dalam mitokondria. Dapat berubah karena berasal dari garis keturunan ibu yang dapat berubah sering dengan perkawinan keturunannya. Kasus-kasus kriminal penggunaan kedua tes DNA di atas bergantung pada barang bukti apa yang ditemukan di tempat kejadian perkara atau KTP. Seperti jika ditemukan punting rokok, maka yang diperiksa adalah DNA inti sel yang terdapat dalam epitel bibir, karena ketika rokok diisap dalam mulut, epitel dalam bibir ada yang tertinggal dalam puntung rokok. Selanjutnya, D. Restriction to fragment length polymetry atau RFLP. RFLP adalah salah satu aplikasi analisis DNA asli pada peneliti prinsip. Dengan perkembangan dengan adanya teknik analisis DNA yang telah baru dan lebih efisien, RFLP tidak lagi digunakan karena membutuhkan sampel DNA yang relatif banyak. Selain itu, sampel yang biasanya sudah teradaptasi oleh faktor lingkungan seperti kotoran atau jamur tidak dapat digunakan untuk RFLP. Selanjutnya, bagian E, analisis polimerase chain reaction PCR. Polimerase reaction PCR digunakan untuk membuat jutaan kopi DNA dari sampel biologis. Aplikasi DNA dengan menggunakan PCR menyebabkan analisis DNA pada sampel biologis hanya membutuhkan sedikit sampel dan dapat memperoleh dari sampel yang halus seperti rambut. Selanjutnya, bagian F, analisis mitokondria DNA. Analisis DNA mitokondria atau mtDNA dapat digunakan untuk menentukan DNA di sampel yang tidak dapat dianalisis dengan menggunakan RFP atau SPR. Jika DNA pada inti sel atau nukleus harus diekstrak dari sampel untuk dianalisis dengan menggunakan RFP, PCR, dan SPR, maka tes sidik DNA dapat dilakukan dengan menggunakan ekstrak DNA dari organel sel yang lain, yaitu mitokondria. Contohnya pada sampel biologis yang sudah berumur tua sehingga tidak memiliki materi nukleus seperti rambut, tulang, dan gigi, maka karena sampel tersebut tidak dapat dianalisis dengan SPR dan RFP, sampel tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan mtDNA. Pada investigasi kasus yang sudah sangat lama tidak diselesaikan, penggunaan mtDNA sangatlah dibutuhkan. Demikian, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.